Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah edisi 7 Desember 2025. Injil hari ini diambil dari Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah-daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan penuh pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke lumbung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, pada Injil hari ini Yohanes Pembaptis menegaskan kembali akan kedatangan Tuhan. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan Yohanes kepada kita? Yang pertama adalah seruan mendesak untuk berbalik, bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar mengaku dosa, tetapi benar-benar meninggalkan cara hidup lama untuk kembali kepada Allah. Cara-cara lama yang menyesatkan, yang membawa kita ke dalam dosa. Setelah bertobat, tentu saja buah dari pertobatan yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka bertobat tanpa mengubah diri di dalam kehidupan kita sehari-hari juga akan terasa percuma, akan menjadi label yang kosong. Maka pada kesempatan masa penyambutan kedatangan Tuhan ini, ada baiknya kita kembalikan, kita murnikan kembali hidup kita dengan bertobat, mempersiapkan kedatangan Tuhan agar kita layak untuk menerima kedatangan kembali Tuhan dalam hidup kita. Semoga apa yang kita dapat hari ini boleh menjadi semangat, pengingat untuk selalu kembali kepada